Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas dengan slide ini. Kita rencanakan menjadi 3 video, ya. 3 video. Yang pertama adalah pengantar sekilas tentang machine translation dan statistical machine translation secara sekilas. Kemudian video yang kedua direncanakan adalah tentang neural machine translation, yaitu dengan sequence to sequence. Kemudian video ketiga, video terakhir, direncanakan kita membahas tentang attention. Nah, sekarang kita akan membahas video pertama, yaitu pengantar machine translation dan statistical machine translation. Jadi di sini, di slide ini kita membahas sesuatu yang belum pernah kita bahas sebelumnya, satu task baru, yaitu machine translation, di mana machine translation ini merupakan salah satu pengguna utama untuk arsitektur neural network yang kita akan bahas, yaitu sequence to sequence, yang merupakan bagian dari RNN, ya. Merupakan bagian dari RNN, tetapi di sini adalah sequence to sequence, ya. Jadi di sini adalah many to many yang sequence to sequence. Kemudian arsitektur neural network sequence to sequence itu yang dalam slide ini, dalam pembicaraan kita tentang machine translation, kita akan membicarakan suatu teknik baru yang digunakan untuk meningkatkan performansi dari machine translation dengan teknik apa yang disebut dengan attention. Itu insya Allah akan bicarakan di video berikutnya. Ya, sekarang ini adalah video pertama dari yang kita rencanakan 3 video untuk slide ini. Jadi section pertama itu adalah pra neural machine translation, ya. Ini adalah dasar dari machine translation. Jadi machine translation itu adalah suatu task yang mentranslasi atau menerjemahkan sebuah kalimat X dari sebuah bahasa yang disebut dengan source language, ya, ke sebuah kalimat yang lain, kalimat Y, yang merupakan bahasa yang lain lagi yang kita sebut sebagai source language, ya. Jadi contohnya di sini X sebagai source language, di sini ada kalimat bahasa Perancis. Kemudian target language-nya, ya, Y di sini, ini adalah kalimat bahasa Inggris. Jadi contohnya X bahasa Perancis, Y bahasa Inggris. Machine translation itu penelitiannya dimulai tahun 50-an, ya. Awal tahun 50-an, yang waktu itu adalah dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris, yang motivasinya karena ada perang dingin di antara mereka, ya. Sistem machine translation waktu itu menggunakan utamanya adalah rule base, ya. Jadi dibuat rule, dibuat aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang dibuat secara manual oleh para ahli yang menggunakan kamus bilingual, ya. Jadi kamus Rusia Inggris, yang dimana kamus bilingual ini memetakan kata-kata bahasa Rusia ke kata-kata bahasa Inggris, ini karena kamus bilingual. Kemudian tahun 1990-an sampai
2010-an itu ada statistical machine translation ya, statistical machine translation, di mana statistical di sini itu adalah probabilistik, jadi model probabilistik ya. Jadi model probabilistik di mana model itu belajar dari data ya. Ya, jadi belajar dari data, yang data itu apa nanti akan kita lihat. Ini contohnya misalnya seperti tadi menerjemahkan dari Perancis ke Inggris ya. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah kalimat bahasa Perancis X sebagai source language-nya. Kita ingin mencari kalimat bahasa Inggris sebagai terjemahannya, yang target language, yang terjemahan yang sebaik-baiknya. Jadi di sini diketahui tadi X ya. X itu adalah kalimat bahasa Prancis ya. Kemudian kita ingin mencari Y ya. Y itu adalah kalimat bahasa Inggris yang sebaik-baiknya, probabilitasnya. Di sini given-nya adalah X, sudah diketahui X yaitu bahasa Prancis, kalimat bahasa Prancis. Kemudian ini adalah sebagai parameter, Y ini adalah yang kita cari. Ya, kita cari yang dimana probabilitasnya maksimal ya. Probabilitasnya maksimal. Jadi ini ada probabilitas ya. Y given X, di mana Y ini kita cari, bisa saja Y ini adalah sebuah kalimat, misalkan katakanlah Y1, ini isinya kalimat yang seperti apa, Y2 kalimatnya seperti apa. Kita cari Y yang paling baik, yang probabilitasnya paling tinggi given X, sebuah kalimat bahasa Prancis yang sudah diketahui. Ya, jadi mencari probabilitas maksimal dengan parameternya adalah Y. Persamaan ini, probabilitas ini kita bisa pecah menjadi dua komponen ya. Jadi ini menggunakan teorema Bayes atau aturan Bayes yang sebagaimana kita sudah pernah pelajari teorema Bayes untuk Bayes klasifikasi Bayes, seperti misalkan naive Bayes, yang ini adalah sama seperti itu ya. Jadi seperti yang kita pelajari tentang naive Bayes, di sini juga dibagi menjadi dua komponen ya. Dua komponen. Yang pertama yang biru ini adalah probabilitas kondisional, di mana probabilitas kondisional ini sekarang dibalik, di mana Y adalah kondisinya. Ini di sini adalah Y ini adalah kalimat bahasa Inggris. Kemudian X ini adalah kalimat bahasa Perancis ya. Kalimat bahasa Perancis. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua yang hijau ini adalah probabilitas prior ya untuk bahasa Inggris ya, untuk bahasa Inggris. Jadi dapat kita bagi dua menjadi, yang pertama adalah model translasi. Model translasi ya. Model translasi gunanya untuk mendapatkan, di sini mendapatkan sebesar-besarnya probabilitas itu, atau di sini supaya mencari translasi yang akurat ya, translasi yang akurat. Translasi yang akurat ya, dari sisi maknanya seakurat mungkin ya. Ini didapatkan dari data paralel. Data paralel dalam hal ini adalah
teks-teks kalimat-kalimat bahasa Inggris dan terjemahannya teks-teks kalimat-kalimat bahasa Prancis ya, data paralel ya. Kemudian yang kedua adalah model bahasa, language model. Di mana language model ini kita sudah pelajari juga di slide sebelumnya. Language model misalkan n-gram yang sudah kita pelajari yang menggunakan statistical adalah n-gram. Kemudian atau juga yang menggunakan neural juga sudah kita pelajari, neural language modeling. Di sini tujuannya adalah menghasilkan hasil terjemahan bahasa Inggris ya. Hasil terjemahan bahasa Inggris yang bagus, yang fluent. Fluent itu artinya dari sisi tata bahasa sebaik-baiknya. Dari sisi keumuman juga sebaik-baiknya. Keumuman itu seperti misalkan contoh sederhananya, misalnya katakanlah ada hujan lebat dengan hujan besar. Dua-duanya benar, tapi yang lebih umum adalah hujan lebat. Ya. Kalau translation model itu menggunakan data paralel, yaitu data paralel kalimat-kalimat bahasa Inggris dan bahasa Prancis ya. Kalau untuk language model seperti sudah kita ketahui ini menggunakan data monolingual ya. Data monolingual dalam hal ini, contoh dalam hal ini adalah data monolingual bahasa Inggris ya. Data monolingual bahasa Inggris. Ya. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana menghasilkan model atau learn translation model ya, menghasilkan atau learn untuk translation model, yaitu yang ini, probabilitas untuk bahasa Prancis, satu kalimat bahasa Prancis given bahasa Inggrisnya ya. Jadi bagaimana menghasilkan model, bagaimana learning, bagaimana proses learningnya ya. Proses learning menghasilkan model translation ini. Seperti tadi di slide sebelumnya, kita menggunakan paralel data ya. Paralel data yang sebesar-besarnya ya, sebanyak-banyaknya. Karena kita ingin learning supaya hasil modelnya bagus, translation modelnya bagus, kita perlu belajar dengan data sebanyak-banyaknya. Di mana data paralel ini adalah data terjemahan oleh ahli, oleh manusia, kalimat-kalimat bahasa Inggris dan Prancis ya, padanannya, terjemahannya. Ya, jadi misalkan ini contoh ya, ini sejak lama ya, zaman batu, di sini menggunakan batu. Ini misalkan ini adalah bahasa Mesir kuno, kemudian ada demotik, ada kemudian bahasa Yunani kuno. Gitu. Ini adalah contoh data paralel di mana di sini ada 3 bahasa. Nah, kalau di kasus kita di sini kita perlu 2 bahasa, yaitu Prancis dan Inggris ya. Terjemahan antara 2 bahasa tersebut ya. Ya, kemudian kita melanjutkan bagaimana melakukan learning terhadap model translation tersebut. Probabilitas ini ya, probabilitas ini di mana di sini Y ini adalah bahasa Inggris yang bahasa targetnya, kemudian di sini adalah bahasa Prancis ya. Itu untuk memudahkannya dipecah lebih lanjut dengan ada yang disebut dengan alignment. Jadi learningnya sekarang menggunakan alignment ya. Menggunakan alignment ya. Di sini ada alignment ya. Ada alignment.
di mana alignment itu kita lihat nanti hubungan untuk level kata antara kalimat bahasa Prancis ya, ini adalah source-nya. Jadi untuk dua bahasa tersebut dengan kalimat bahasa Inggris ya, ini adalah targetnya. Jadi sekarang ada tambahan alignment antar dua kalimat bahasa Inggris dan kalimat bahasa Perancis ini. Apa itu alignment? Alignment itu adalah hubungan antara kata-kata tertentu ya, dimana terjemahannya ya, terjemahan katanya atau terjemahan nanti frasenya ya, jadi di bagian-bagiannya, istilahnya bagian-bagiannya atau chunk atau potongan-potongan kalimat tersebut ya. Alignment itu kompleks ya. Ini ada beberapa kemungkinan. Ada contoh di sini, ada misalnya kata yang tidak ada pasangannya. Jadi ini ada kalimat bahasa Inggris dengan kalimat bahasa Prancis ya. Di sini kita lihat ada contoh yang ini tidak ada pasangannya. Ini ada kata ini tidak ada pasangannya. Le itu tidak ada pasangannya. Ya, kalau kita gambarkan di sini menggunakan tabel seperti ini ya. Kita lihat di sini ini ada pasangannya, di sini tidak ada pasangannya. Kemudian kita lihat contoh jenis alignment yang lain. Di mana di sini alignmentnya bisa juga many to one ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya di sini, ini bahasa Perancisnya. Di mana kita lihat di sini ada many ya, ada tiga kata ya, tiga kata urutan kata ya, tiga sequence kata ya, tiga frase ya, frase yang terdiri dari tiga kata ini di align ya, disejajarkan ke satu kata. Ini juga contohnya. Jadi ini contoh many to one ya. Kita lihat di sini di tabel ini, kita lihat ini ada yang many to one di sini. Bisa juga alignment itu one to many ya. Jadi alignment itu kompleks ya. Ada juga yang bisa, ada yang jenisnya adalah one to many. Dimana ini contohnya, ini untuk yang bahasa Inggrisnya satu kata di align menjadi tiga kata ya, satu frase tiga kata ini. Ya, dikatakan di sini kata seperti ini yang satu kata di align ke beberapa kata itu adalah kata yang fertile ya, kata yang subur ya. Kita lihat tabel hubungannya di sini, kita lihat ini adalah yang one to many ya, one to many. Kemudian ada juga kata-kata yang lain yang ini yang sangat fertile ya, yang sangat subur ya. Contohnya adalah kata ini contoh di bahasa Perancis ya. Dimana satu kata ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Padanan bahasa Inggrisnya ada 4 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita lihat seperti ini tabelnya. Ini satu kata ini bahasa Prancis, ini jadi 4 kata di bahasa Inggris. Ya. Jadi alignment itu bisa juga level frase. Jadi bisa level kata, bisa level frase. Ya, jadi di sini adalah frase bahasa Inggris, padanannya atau terjemahannya itu frase bahasa Prancis ya. Jadi frase diterjemahkan jadi frase. Ya, ini level frase.
Ya, kita lihat di sini diagram tabel hubungannya. Di sini bahasa Inggrisnya frase, bahasa Prancisnya frase. Ya. Kemudian bagaimana mendapatkan alignment itu sendiri? Karena alignment itu biasanya tidak dibuat secara manual, tapi ada proses learningnya, ada proses learning, ya, yang tidak kita bicarakan di sini. Hanya kita katakan bahwa ada beberapa proses untuk mendapatkan learning, ya. Ya, jadi untuk model translation ini, ya, model translation ini, proses learningnya ada beberapa faktor yang meliputi, dua diantaranya adalah ini, di mana probabilitas alignment itu sendiri, ya, yang alignment itu juga tergantung dari posisinya di dalam kalimat. Kemudian ada juga seperti tadi, ada faktor bahwa fertility-nya, tingkat fertility-nya berapa, dan lain-lain ya. Dan untuk alignment itu sendiri, seperti tadi barusan saya katakan, adalah datanya atau alignment yang contoh seperti tadi itu biasanya belum ada atau tidak dibuat secara manual, tapi dilakukan proses learning juga, dan tidak akan kita bahas di sini. Yang intinya adalah katakanlah sudah ada alignment. Ya. Kemudian ada proses yang disebut dengan decoding, ya. Decoding yaitu bagaimana menghasilkan argmax ini, bagaimana menghasilkan probabilitas ini secara keseluruhan, yaitu probabilitas asalnya adalah probabilitas Y given X, ya, di mana di sini contoh yang tadi ini adalah bahasa Prancis, ingin diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bagaimana ingin mendapatkan argmax Y di sini untuk probabilitas ini, probabilitas untuk translation ini, yang kemudian kalau di sini dipecah menjadi dua komponen, translation model dan language model. Bagaimana menghasilkan Y yang probabilitasnya maksimal. Ini karena parameternya adalah Y. Y itu apa? Y itu adalah bahasa Inggris, ya. Ini contohnya tadi bahasa Inggris menghasilkan kalimat bahasa Inggris. Jadi kalimat bahasa Inggris yang seperti apa yang probabilitasnya maksimal. Jadi seperti ini, seperti tadi saya sampaikan, di sini ada Y-nya bisa Y1 misalkan, atau probabilitas Y2, ya, untuk X yang sama. Y1 itu adalah kalimat bahasa Inggris yang seperti apa, Y2 itu kalimat bahasa Inggris yang seperti apa. Untuk cara yang sangat sederhana, kita bisa coba saja mencoba satu-satu setiap kemungkinan Y, mencoba satu-satu setiap kemungkinan kalimat bahasa Inggris, dicoba diutak-atik, ya. Bahasa Inggrisnya seperti apa, kalau bahasa Prancisnya seperti ini, bahasa Inggrisnya seperti apa, itu dicari probabilitasnya berapa besarnya, kemudian diutak-atik, ganti lagi yang Y-nya bahasa Inggrisnya, kemudian dihitung probabilitasnya, terus dicoba terus. Itu caranya mudah, tapi terlalu mahal, sangat lama, dan itu sesuatu yang tidak layak, ya, sangat tidak layak. Oleh karena itu kita perlu ada algoritma searching, ya, mencari kalimat-kalimat, ya. Jadi algoritma searching yang heuristik, kita menggunakan
ada pedoman-pedomannya ya. Bagaimana supaya tidak mencoba sembarangan, mencoba semua dicoba. Ya. Jadi kita searching, kita mencari yang paling baik menggunakan heuristic search algorithm. Jadi translasi yang terbaik menggunakan algoritma searching heuristic ya. Dengan kita menghapus atau menghilangkan hipotesa-hipotesa, yaitu hipotesa itu adalah kombinasi-kombinasi, nanti akan kita lihat ya. Jadi kombinasi antara urutan kata-kata yang probabilitasnya terlalu rendah ya. Probabilitasnya terlalu rendah. Nanti akan kita lihat bagaimana contohnya. Yang penting di sini akan kita lihat ada yang disebut dengan hipotesa ya. Hipotesa. Jadi nanti ada hipotesa. Ada hipotesa yang tertinggi, kemudian beberapa kandidat, kemudian sedangkan yang rendah-rendah atau yang lebih rendah tidak dipakai. Nah, itu istilahnya adalah decoding ya, decoding. Jadi sekali lagi, decoding itu adalah bagaimana kita mencari kalimat bahasa Inggris, yaitu bahasa terjemahannya dari bahasa Perancis tadi yang sebagai bahasa Inggris itu sebagai target language, yang probabilitasnya sebesar mungkin dengan di sini dengan cara adalah heuristic search algorithm. Jadi algoritma searching yang menggunakan pedoman-pedoman tertentu. Ya. Sebelum ke situ sebelum ke decoding tadi kita akan lihat lagi ini contohnya bahasa ini ya, bahasa Jerman ya. Kemudian dengan bahasa Inggris kita lihat ini adalah alignment ya, kita lihat ini adalah alignment, contoh alignment. Kita udah dapatkan alignment misalkan seperti ini. Kemudian misalnya ini contoh yang tadi yang bahasa Jerman yang slide sebelumnya tadi. Ini adalah padanan kata ke kata, kemudian ini frase, ini adalah frase, misalkan ini frase ke frase. Jadi kompleks seperti ini. Ada nih frase, kalau frasenya seperti ini bisa juga frasenya seperti ini dan lain-lain. Jadi ini database frase kata ke kata dan kata frase kata dan seterusnya ya. Jadi ini ada data seperti ini udah ada ya. Kemudian ya, ini adalah proses decodingnya yang menggunakan search tadi ya, algoritma search heuristic tadi ya. Jadi misalnya di sini kita untuk kata pertama terjemahan bahasa Inggrisnya untuk bahasa Jerman yang contoh di slide ini ya. Kata pertama apakah he di sini, apakah are, apakah it ya. Misalnya ini kita lihat di sini misalkan yang paling besar probabilitasnya adalah he. Bagaimana tahu bahwa he terbesar probabilitasnya? Ini kita gunakan informasi dari data alignment ya. Ya, jadi dari data yang ini ya, dari data ini dan data yang slide sebelumnya tadi di sini ya. Ya, jadi kita tahu bahwa ini adalah he. Ini proses decodingnya seperti itu. Yang pertama, dari kata pertama he atau are atau it. Kemudian setelah he bisa yes ya, bisa goes, bisa does not ya. Kenapa bisa yes, bisa goes, bisa does not? Datanya dari mana? Itu juga dari ini juga, dari ini dan dari yang ini ya. Pilihan-pilihannya seperti itu. Kemudian ternyata setelah dihitung itu yang terbesar probabilitasnya antara yes
dan goes dan does not itu adalah does not. Ya. Dan untuk kata ketiga, misalkan sini, misalkan kata ketiga setelah does not itu alternatifnya bisa home, bisa go, bisa to. Ya. Kemudian setelah dihitung probabilitasnya paling besar adalah go. Kemudian dan seterusnya sampai ini home. Jadi kemudian yang dipilih adalah ini kita lihat yang pertama he, kemudian does not, kemudian go, kemudian home. Ya, seperti itu. Jadi ini kita lihat ada arsir yang kuning ini. Jadi dari proses decoding dihasilkan he does not go home. Dari bahasa Jermannya adalah yang ini, yang di slide bagian atas itu ya. SMT, Statistical Machine Translation, itu merupakan bidang penelitian sebuah bidang penelitian yang besar ya. Sistemnya sistem yang bagus-bagus ya, sistem yang performanya bagus-bagus. Sistemnya itu sangat kompleks, rumit. Ada ratusan detail-detail yang penting ya, ada ratusan detail-detail yang penting yang barusan kita bahas itu sangat sekilas saja, yang kita tidak bahas itu sangat banyak ya. Jadi sistemnya kompleks ya, sangat kompleks, banyak komponen-komponennya, banyak detail-detailnya. Ya. Jadi banyak komponen-komponennya, subkomponen-subkomponennya yang dirancang secara terpisah ya. Yang dirancang secara terpisah artinya misalnya bagaimana dari misalkan level, misalkan katanya, level misalkan sintaksnya dan lain-lain, ada banyak sekali. Kemudian juga ada fitur engineering ya, jadi fitur-fitur ya, yang fitur-fitur ini disesuaikan juga dengan bahasanya ya. Jadi ini SMT ini tergantung dari bahasanya, sangat tergantung dari bahasanya. Sangat tergantung dari pengetahuan ilmu bahasa ya. Jadi ada fitur-fitur seperti contohnya misalkan kalau bahasa Indonesia harus bagaimana bahasa Inggris diterangkan, menerangkan dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk menghasilkannya, menyatukan sistem itu, kemudian juga memaintain, kemudian meningkatkan performansi, atau juga kalau misalnya contohnya ada satu bahasa itu kan berkembang, ada kata-kata baru, itu kemudian sistemnya harus diperbaiki lagi, ada kata-kata baru lagi, atau domainnya misalnya berbeda gitu ya, misalkan tadinya dari kalimat-kalimat komputer dengan kalimat-kalimat misalkan kedokteran. Nah ini kita perlu ada resource tambahan ya, seperti contohnya misalkan seperti tadi ada tabel-tabel frase-frase ekuivalennya. Jadi frase ini ekuivalennya dengan frase apa lagi, baik itu untuk yang sesama bahasa seperti Inggris dengan Inggris, juga Inggris dengan Prancis misalkan. Oleh karena itu untuk statistical machine translation ini upaya para ahli, para manusia, orang untuk memaintain itu sangat besar ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah membuat sebuah sistem statistical machine translation untuk pasangan bahasa, kemudian kita gunakan untuk pasangan bahasa yang lain lagi, itu upayanya juga besar lagi gitu ya. Ya, jadi
tergantung dari bahasa, sangat tergantung dari bahasa. Ya, yaitu adalah secara dasar-dasarnya, sangat global garis besarnya tentang machine translation dan statistical machine translation. Untuk berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang neural machine translation.